Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari saudara kita di grup Inilah Jalan Kami. Bolehkah kita usaha menjual poster yang berisi hadis atau ayat Al-Quran atau kalam ulama yang nantinya dipajang di rumah dan sebagainya, seperti gambar yang anak kirim di atas Ustaz? Baiklah, menjawab pertanyaan saudara kita ini, perlu di sini saya nukilkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena setelah saya membaca, melihat, mempelajari fatwa-fatwa, penjelasan-penjelasan ulama-ulama kita dalam masalah ini, saya lihat penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah penjelasan yang kuat dan juga detail. Ya. Jadi beliau pernah ditanya mengenai hukum menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding. Dan itu kan sama seperti poster yang antum maksud juga, yang dipajang tentunya, baik diletakkan di meja, digantung di dinding, dan semisalnya. Beliau menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut, ini khusus saya jawab dulu, khusus yang berkaitan dengan ayat Al-Quran ya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang muhdatsah, yang saya langsung terjemahkan perkataan beliau untuk menyingkatkan waktu, yang tidak pernah dikenal di masa as-salafus saleh, di mana mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana yang telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di generasiku, kemudian manusia generasi sesudahnya, kemudian orang-orang yang sesudahnya. Nah, di masa-masa terbaik ini, di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in, itu tidak pernah ada mereka menggantung-gantungkan ayat-ayat yang ditulis, digantungkan di dinding rumah atau di pintu-pintu masjid, di masjid dan sejenisnya. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Jikalau perbuatan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla, disukai oleh Allah, maksudnya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu dicintai oleh Allah Azza wa Jal, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkannya melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata beliau, karena segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di dalam agama mereka, dunia mereka, itu telah disyariatkan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perbuatan tersebut baik, niscaya mereka para salafus saleh lebih dahulu dari kita melakukannya. Namun demikian, kita katakan kepada orang-orang yang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding rumah mereka, apa tujuan kalian menggantungkan ini? Apa tujuan orang menggantung-gantungkan itu? Apakah tujuan kalian dalam rangka memuliakan kalamullah Azza wa Jal? Jika mereka jawab atau jika dijawab, ya, tujuan menggantung-gantungkan ayat itu untuk memuliakan dan menghormatinya, maka jawabannya, kita ini tidak lebih sangat menghormati kitabullah dibanding para sahabat Nabi SAW. Mereka lah orang yang paling menghormati dan memuliakan kitabullah. Namun begitu, tidak pernah atau tidak ada seorang pun dari mereka yang menggantungkan satu saja dari ayat-ayat Allah di dinding rumah mereka atau juga di dinding masjid-masjid mereka. Kalau ada yang mengatakan maksud atau tujuan kami menggantungkan ayat-ayat Allah itu di dinding, misal di dinding rumah, itu untuk sebagai peringatan, sebagai mau'idhah, pelajaran. Maka jawabannya, mari kita lihat faktanya, realitanya. Apakah memang benar ketika ayat-ayat digantungkan di dinding itu
Lalu orang yang duduk di situ atau orang yang melihatnya, menyaksikan ayat-ayat tergantung tersebut, apakah benar dia mengambil pelajaran dari ayat itu? Ya, bisa jadi. Tapi itu sangat jarang sekali yang betul-betul orang mengambil pelajaran dari itu. Yang paling banyak itu ketika mereka melihat tulisan-tulisan itu, kaligrafi-kaligrafi itu, mereka melihat cantiknya tulisannya, cantiknya hiasan-hiasannya, paduan warnanya, ukirannya. Itu yang paling sering ya yang dilihat oleh orang. Tetapi faedah dari ayat itu, manfaatnya jarang sekali orang yang bisa benar-benar mengambilnya dari ayat-ayat yang digantung itu. Jarang sekali orang yang betul-betul bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat itu. Bahkan sebagiannya tidak bisa dibaca. Karena ya orang awam tidak bisa membaca tulisan-tulisan kaligrafi yang seperti itu. Kalau ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk tabarruk, mengharap keberkahan dari ayat-ayat itu, jawabannya bukan itu cara untuk mengharapkan berkah dari Al-Quran. Al-Quran itu seluruhnya diberkahi, tetapi dengan cara membacanya, dengan cara mengkaji, mempelajari maknanya, dengan cara mengamalkannya, bukan digantung-gantung di dinding seperti di museum, jadi museum jadinya kan. Kalau ada lagi yang mengatakan tujuannya adalah untuk penjagaan ayat kursi, ya tulisan ayat kursi digantung misalnya, maka jawabannya bukan begitu juga cara kita membentengi rumah kita, menjaga rumah kita. Wirid-wirid, zikir-zikir yang dari Al-Quran itu bermanfaat bagi seseorang apabila dia membacanya, bukan dengan ditulis-tulis. Seperti sabda Rasulullah SAW tentang ayat kursi ya. Orang yang membaca, barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, lam yazal alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah senantiasa menjaganya dan syaitan tidak bisa mendekatinya sampai subuh, sampai pagi. Di sini disebut membaca, bukan dengan menggantung-gantungkan itu. Di sini mungkin ada yang mengomentari, kan bisa dengan digantungkan itu orang mudah membacanya. Faktanya tidak demikian. Silakan lihatlah. Dianggap angin lalu saja, hanya sebagai hiasan saja. Tambahan lagi kata beliau, kebanyakan orang-orang yang duduk-duduk di ruangan yang di situ digantungkan ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi di ruangan itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang diharamkan, kadang musik-musik, kadang menggibah, kadang. Nah, ini kita tidak menghargai Al-Quran. Ayat Al-Quran di atas kepala kita tergantung di dekat kita, kita di situ malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini kata Syekh itu merendahkan Al-Quran secara maknawi, dan itu jelas sekali. Kemudian juga belum lagi, ini saya tambahkan dari saya, belum lagi nanti kotor berdebu-debu. Kemudian kadang diturunkan, jatuh dia diturun letak di bawah-bawah. Pokoknya ayat itu jadi tidak terjaga. Apalagi kalau bentuk poster-poster, mungkin nanti kalau sudah rusak dikit dibuang, dia apa dan segala macam, di situ ada ayat-ayat Al-Quran, akhirnya letaknya sama pula dengan kaki kita lagi. Ini termasuk perkara yang harus dijauhkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga kemuliaannya. Ringkasnya, menggantungkan ayat-ayat, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu di dinding lebih mendekati kepada dosa daripada dapat pahala. Mudaratnya dan kerusakannya lebih banyak. Dan jalan selamat yang paling utama bagi seorang mukmin adalah meninggalkan hal tersebut. Bahkan kata beliau, yang saya perhatikan sebagian manusia atau bahkan kebanyakan manusia menulis ayat-ayat itu hanya sebagai hiasan-hiasan saja. Tentu ayat Al-Quran atau Al-Quran tidak diturunkan sebagai hiasan. Dia diturunkan untuk kita baca, kita pelajari, dan kita tadabburi serta kita amalkan. Ya, jadi ini khusus masalah ayat. Bagaimana dengan hadis? Dengan hadis juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga pernah ditanya masalah hadis-hadis itu juga tidak pantas untuk dilakukan digantung-gantung kalau hadis Nabi. Untuk menghormati Rasulullah SAW juga menghormati hadis-hadisnya. Bagaimana dengan perkataan ulama? Perkataan ulama lebih ringan sebenarnya. Ya, karena dia perkataan ulama, perkataan manusia, mungkin nasihat-nasihat ulama, mungkin ini bisa. Ya,
Adapun Al-Quran, adapun hadis, maka untuk menjaga kemuliaannya, maka tidak patut kita menjadikannya poster-poster yang digantung-gantung di dinding dan sejenisnya. Tapi kalau nasihat-nasihat, kata-kata bijak dari para ulama kita, insya Allah itu tidak ada masalah untuk digantung di rumah kita, apalagi dengan bahasa yang dipahami, bahasa Indonesia misalnya ya. Nah itu kalau bahasa Arab ya sama saja nggak paham orang. Tujuannya tentu agar bisa menjadi nasihat kalau kita melihatnya, ya, dan juga jadi motivasi karena kita memahaminya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara kita tadi. Oh ya, kalau seandainya sudah jelas bagi kita status hukumnya menggantung-gantungkan ayat atau hadis, maka tentu menjual-jualnya untuk tujuan poster dan menggantung-gantung itu juga tentu tujuannya juga tidak boleh sejalan dengan hukum perbuatan itu juga. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.